Dokter asal Indonesia ini adalah dokter pertama yang berhasil memisahkan bayi kembar siam dempet kepala. Bayi tersebut bernama Yuliana dan Yuliani yang sekarang menjalani hidup normal dan berhasil meraih mimpinya. Kisah itu bermula pada tahun 1987 silam. Ada seorang dokter yang rela mempertaruhkan segalanya demi mengoperasi bayi kembar siam pertama di Indonesia. Beliau adalah Profesor Padmo Sanjoyo, dokter ahli bedah syaraf yang bertekad dan berhasil melawan takdir. Pada saat itu, beliau berhasil melakukan operasi yang penuh resiko untuk memisahkan Yuliana dan Yuliani yang terlahir dengan dempet kepala. Kedua bayi tersebut adalah anak pasangan Tuluarji dan Hartini dari Tanjung Pinang yang terlahir kembar siam dempet kepala secara vertikal. Craniopiagus adalah kembar siam yang dempet di bagian belakang, atas atau samping kepala, tetapi tidak pada wajah. Banyak orang yang melakukan operasi ini karena operasi tersebut dikenal sebagai salah satu operasi yang paling rumit dalam sejarah kedokteran Indonesia. Namun, Dr. Padmo tetap menjalankan operasi tersebut dengan optimis. Hingga akhirnya pada usia yang baru menginjak 2 bulan 21 hari, Yuliani dan Yuliana harus menjalani operasi pemisahan kepala di Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta. Operasi besar-besaran pun dilakukan dengan melibatkan 40 dokter. Bahkan seluruh biaya operasi ditanggung Dr. Padmo sendiri. Operasi itu disebut rumit lantaran Profesor Padmo harus memisahkan selaput otak durameter dan membelah pembuluh darah vena sinus sagittalis di otak menjadi 2 bagian untuk kedua bayi tersebut. Jelas ini rumit dan butuh tingkat presisi tinggi. Kesalahan sedikit saja akan berakibat fatal lanjutnya. Setelah berjuang selama 12 jam lamanya, berkat tangan dinginnya dan kuasa Tuhan, operasi itu berjalan lancar. Kedua bayi yang lahir 31 Juli 1987 di Rumah Sakit Tanjung Pinang, Kepulauan Riau itu selamat dan dinyatakan berhasil. Operasi pada 21 Oktober 1987 tersebut jadi tonggak sejarah bidang kedokteran di Indonesia, khususnya bedah syaraf. Bagi Padmo Sanjoyo, operasi Yuliana dan Yuliani menjadi karya adiluhung dalam karirnya sebagai dokter. Aku tak ingin karyaku rusak, mati karena meset misalnya, maka harus aku openi atau rawat, ujarnya di rumahnya kala itu. Tak hanya mengoperasi secara gratis, Padmo Sanjoyo juga membawa Yuliana dan Yuliani dan orang tuanya ke Jakarta. Padmo Sanjoyo mencarikan rumah untuk ditinggali keluarga tersebut. Ia mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi sekembar siam dan memantau tumbuh kembang mereka selama di Jakarta. Sebab baginya, masa di bawah usia 5 tahun jadi fase penting pertumbuhan otak seseorang. Setelah Yuliana, Yuliani dan orang tuanya pulang ke Tanjung Pinang pun, Padmo Sanjoyo tetap memberikan dukungan dana untuk keperluan pendidikan si kembar siam hingga kini. Dr. Padmo merasa bertanggung jawab untuk mengurus kedua anak tersebut setelah berhasil menyelamatkannya hingga menjadikannya anak angkat. Kini si kembar siam Yuliana dan Yuliani telah tumbuh dewasa. Yuliani jadi dokter dari Universitas Andalas, Padang. Sementara Yuliana adalah dokter ilmu nutrisi dan teknologi di Institut Pertanian Bogor. Yuliana menuturkan, meski pernah menjalani operasi pemisahan kepala dengan resiko tinggi, ia dan kembarannya mampu bersaing dengan anak lain yang terlahir normal di bidang pendidikan. Bahkan pencapaian mereka terbilang luar biasa. Yuliani menyampaikan, operasi pemisahan oleh Pak D, begitu Yuliana Yuliani biasa memanggil Dr. Padmo Sanjoyo, memungkinkan mereka meraih capaian seperti sekarang. Jika tak dioperasi saat itu, amat mungkin ia menghabiskan hidup dengan terbaring karena sulit bergerak akibat kembar siam. Pengalaman hidup menjalani operasi pemisahan membentuk mereka seperti saat ini. Setelah operasi pemisahan, Pak D jadi sumber inspirasi bagi si kembar Yuliana Yuliani. Sebagai dokter, Yuliani dididik Pak D agar tak berorientasi uang. Pak D mengajarkan, motivasi jadi dokter seharusnya menolong sesama. Pak D selalu mengajar kami berbagi dengan orang lain dan memberi manfaat bagi orang banyak, ucap Yuliani. Kedepan, Yuliana ingin membagi ilmunya dengan menjadi dosen atau peneliti, sementara Yuliani ingin meneruskan pendidikan dokter spesialis bedah saraf seperti Pak D, sumber inspirasinya.